Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam patunggilan. Ibadah minggu ini 16 Agustus 2020 masih kita lakukan dari rumah bersama keluarga. Hal ini kita lakukan dalam rangka mendukung pemerintah memutus mata rantai pandemi COVID-19 yang mana hingga saat ini masih membawa korban. Oleh karena itu, ibadah pada hari ini kita lakukan dengan kasih dan sukacita, dan dengan hati yang tulus kita berdoa kiranya pandemi corona cepat berlalu dari muka bumi ini. Saudara yang terkasih, ibadah minggu ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suweknyo THD. Oleh karena itu, Bapak Ibu kami persilakan bangkit berdiri. Kita awali membuka ibadah dengan kita pujikan KJ 10 ayat yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Marilah kita mengkhususkan diri dalam kebersamaan kita hari ini, dalam ibadah di keluarga, dan kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur proses kebersamaan kami telah diberkati, dianugerahi berkah khusus, karunia istimewa, terutama bagi kami sebagai warga bangsa Indonesia. Kami telah dimerdekakan bukan semata-mata karena heroisme perjuangan kami, namun juga dan terutama karena perkenan anugerah kehendak rencanamu bagi kami sebagai sebuah bangsa. Kami bersyukur, ya Tuhan, dalam rangkaian keyakinan dan syukur kami itu, kami mohon kiranya kebersamaan kami dalam ibadah di keluarga kami dan juga keluarga-keluarga warga jemaat-Mu sungguh dilimpahi berkah Tuhan, agar kebersamaan kami, kehadiran kami di negeri kami yang tercinta, yang adalah anugerah Tuhan ini, sungguh bermakna dan meluhurkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang baik, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita
bernyanyi Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Mari saudara-saudara kita menyiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah kiranya batin kami, sebagaimana Tuhan telah membukakan pintu gerbang yang terhebat, terindah pada awal kelahiran Republik kami. Demikian pun kiranya dimampukan kami sekalian untuk berjalan di jalan kemerdekaan itu, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai warga gereja. Tolonglah kami agar kehadiran kami dalam kebersamaan di masyarakat sungguh mencerminkan syukur kami bahwa kami adalah bangsa yang dianugerahi karunia khusus kemerdekaan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan sanggupkanlah kami untuk menjadi para pendengar yang baik dan pelaku sabdamu yang setia. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini bacaan kitab suci diambil dari Injil Matius 15, ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai Bu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini 16 Agustus. Sehari setelah hari Minggu ini, kita akan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik kita. Hari itu sangat istimewa. Di mana istimewanya? Salah satu di antara banyak sekali mutiara, banyak sekali keistimewaan, banyak sekali bintang. Satu di antaranya ialah penegasan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Saudara, apakah itu kalimat tuntutan? Mungkin. Apakah itu kalimat pernyataan yang sangat tegas? Pasti. Apakah di dalam rangka penegasan itu bangsa Indonesia mau menjelaskan kepada diri sendiri dan kepada siapapun bahwa kami adalah bangsa yang merdeka, layak merdeka? Iya. Tapi mungkin masih tersisa satu pertanyaan, saudara. Kaitannya dengan kita sebagai orang beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kemerdekaan yang ditegaskan, dijelaskan, diungkapkan, diproklamasikan begitu hebat itu semata-mata adalah semangat manusiawi saja, ataukah ada semangat lain yang lebih dari sekadar perjuangan dan kehebatan manusiawi? Dan jawabnya adalah ya, pasti. Jadi sejak awal kita sebagai bangsa adalah bangsa yang religius. Ya tentu Pak, kita punya pengakuan, ya. Tapi apakah kita sadar, saudara-saudara, bahwa ada pengakuan yang sangat khas sebagai bangsa Indonesia yang religius. Sebagai bangsa loh ya, bukan sebagai saya Kristen, saya beragama berbagai pakai. Bukan. Tetapi sebagai bangsa Indonesia, kita ini mengamini ada, saudara. Dan itu tersurat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 3. Jelas sekali, sangat takzim begitu suasananya. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan berikutnya, tapi perhatikanlah, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, saudara-saudara,
heroisme seluruh bangsa yang Indonesia itu sebenarnya ditempatkan dalam penghayatan Tuhan itu Maha Rahmani, Maha menganugerahi. Oke Pak, apa hubungan dengan bacaan kita hari ini? Tengoklah saudara, dalam bacaan kita itu. Sepintas saja kita membaca bagian yang kita baca tadi itu, perikop kita itu. Sang Kristus dalam perjalanannya sampai ke Tirus Sidon. Itu bukan kawasan yang setiap waktu didatanginya, bukan. Karena memang daerah ini bukan termasuk daerah pelayanan kecuali sehari-hari dan juga bukan wilayah khusus daerah mereka. Itu ada di seberang. Nah, karena daerah seberang, maka kita perhatikanlah tadi sikap Sang Kristus sejak awal. Ada orang yang datang ke sana kepadanya untuk mohon perhatian. Ada orang yang datang ke sana untuk mohon pertolongan. Datang ke sana untuk mohon karunia khusus. Bukan untuk dirinya, bukan. Anaknya sedang sakit. Anak perempuannya sedang sakit. Dan sakit pun disebutkan tadi itu. Tidak bisa diatasi sendiri. Nah, saudara-saudara, ada alasan bagi perempuan ini untuk tersinggung sejak awal. Ada alasan. Apa karena perempuan? Apa karena asing? Apa karena perempuan yang asing dan memohonkan untuk juga anaknya yang perempuan? Yang sekali lagi pada umumnya dalam sistem kekerabatan yang tetunggulnya adalah laki-laki, lalu seolah-olah apalah perempuan. Ini ada seorang Mesias yang datang, Sang Kristus, nama besar. Tapi diperlakukan juga seperti begini. Ada alasan untuk kemudian merasa frustasi. Ya kira-kira kalau di tempat lain ada istilah double-double. Perempuan, orang asing, berurusan dengan dunia Yesus Kristus dengan hampir semua muridnya yang adalah laki-laki. Dan sistem kekerabatan mereka adalah kekerabatan laki-laki. Nah, saudara, orang ini begitu rupa, begitu gigih. Kegigihan ini agak mirip dengan kisah yang lampau.
pada waktu seorang Yakob sedang dalam posisi sebagai orang yang lari, melarikan diri, mengungsi di negeri leluhurnya. Boleh sangat hebat, keluarga hebat, tapi di tempat yang baru, di tempat seseorang itu mengungsi, orang itu menjadi bukan siapa-siapa. Nah, saudara-saudara, seruannya sederhana. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dan ungkapan kasihanilah aku itu diungkapkan terus menerus sepanjang perjalanan. Bahkan juga dengan ungkapan berteriak-teriak, ayat 23. Karena para murid memberi usul kepada gurunya, berilah sesuatu atau disuruh pergi saja. Dia berteriak saja tadi. Jadi saudara, kata mengikuti dan berteriak itu, kalau kita mengingat juga dalam cerita pacawisan kita, pacawisan atau persiapan dalam perjamuan kudus, maka sebenarnya orang hanya dengan itu saja mengikut jalan Tuhan dan menyuarakan suaranya kepada Tuhan. Mengikut bekas tapak kaki Tuhan dan sedapat mungkin sedekat-dekatnya supaya usulnya, teriakannya bisa segera terdengar. Ojo ado-ado, jangan terlalu jauh. Itu idenya, saudara. Sebenarnya hal ini menyangkut keberadaan seseorang yang kadang-kadang tidak diperhitungkan sebagai warga manusia yang sedang mempunyai pergumulan persoalan hidupnya. Itu kalau istilah Rasul Paulus, saudara-saudara, bahkan saya rela untuk tidak dianggap siapa-siapa bagi Kristus, supaya saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, sekakek moyang, satu leluhur mendapatkan karunia, perkenan, anugerah, rahmat dari Tuhan. Karena dalam pikiran Paulus juga, janji Tuhan itu tidak dibatalkan. Bahwa umat yang dirahmati, dianugerahi dengan kemurahan khusus, pembebasan, kemerdekaan, itu umat yang terpilih. Dan sekali Tuhan memilih, tidak dibatalkan. Tapi kemudian ditegaskan misalnya oleh Paulus yang juga sangat mendalam mempergumulkan ini. Orang asing, orang yang biasanya dianggap pinggiran, itu sebenarnya perannya apa dalam rangka keselamatan, dalam rangka sejarah yang terindah dari Tuhan. Di mana perannya?
saudara-saudara, antara lain dicatat begini, Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Roma 11 ayat 32. Itu dimaksudkan apa? Temuan apa? Ialah bahwa kemurahan rahmat Tuhan itu diberlakukan bagi sekelompok kecil pilihan. Lalu apakah yang lain-lain kemudian ditiadakan, dibuang, tidak diperhatikan? Juga bukan. Nah, di mana ketersambungannya? Persisnya ada pada titik kalau bangsa yang terpilih kemudian lalai terhadap keterpilihannya, terhadap anugerah yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan yang Maha Rahmani, Rahimi itu, maka anugerah Tuhan ditujukan bagi orang asing pun. Bagi orang yang mungkin sejak awal masih belum mendapatkan karunia istimewa itu. Saudara, perempuan yang datang kepada Sang Kristus itu bagi para murid, ya daripada mengganggu Tuhan ini, diperintahkan saja dia ini. Atau diberi sesuatu lalu sudahlah. Ini berteriak terus dia sejak tadi. Nah, rupanya saudara-saudara, keuletan seorang ibu yang sedang memprihatinkan nasib anaknya itulah yang menjadi alasan bagi Tuhan untuk pada akhirnya menegaskan bahwa perjuangannya, kekokohannya, kegigihannya, imannya, rasa pastinya akan perjuangannya itu, itulah yang menjadi awal dari berkah yang mewujud bagi kesembuhan anaknya. Saudara-saudara, 16 Agustus adalah hari sangat khusus bagi kita. Kalau dalam sejarah memang ada rangkaian bermacam-macam. Antara lain yang sempat terngiang di memori kita ialah 16 Agustus itulah perjuangan habis-habisan. Cerita tentang BPUPKI lah, cerita tentang panitia persiapan kemerdekaan lah, bermacam-macam. Bermacam-macam. Nah, di antaranya, saudara-saudara, ingin menegaskan apa yang tadi saya baca pada bagian awal, keyakinan dari bangsa yang ratusan tahun terjajah. Bahkan pengalaman merdeka itu apa, bebas itu seperti apa? Tidak. Ada begitu banyak orang terpelajar kala itu yang sedang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ada sejumlah yang mengatakan, kita belum berpengalaman. Kalau nanti kemerdekaan datang, bubar. Kita belum punya referensi bagaimana pengalaman itu. Kita ini inferior. Kita ini macam-macam. Tapi pertanyaannya kemudian, oke, tapi kita mau merdeka apa enggak?
Iyalah, tapi ya berproses. Nah gitu, ada juga yang menjawab begitu. Iyalah, kalau kita sudah siap. Bahwa kemudian ditegaskan lagi, baiklah, baiklah. Kapan kita merdeka? Nah saudara-saudara, rupanya semangat orang muda waktu itu, para pejuang waktu itu, sudah merasa merdeka hari ini bukan untukku semata-mata, tapi untuk anak cucu ke depan. Jadi saudara, semangat sebagaimana dikisahkan dalam Injil Matius 15 tadi, itu yang mewarnai juga dalam sejarah kita, perjuangan kita, sehingga membuat yang disebut kemerdekaan itu begitu khusus bagi kita. Orang-orang muda bilang, oke, mesti hari ini merdeka atau never, atau tidak pernah lagi. Dan kemerdekaan itu bukan hadiah, ya harus kita minta, harus kita ambil, dan harus kita bawa. Saudara-saudara, seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan negeri kita didasari oleh semangat keyakinan bahwa Indonesia merdeka itu karena anugerah Tuhan. Iya. Dan anugerah itu mesti disambut dengan sebaik-baiknya, dengan secepatnya. Dan itulah yang terjadi. Nah, bahwa Sang Kristus dalam versi cerita Injil Matius 15 itu mengapresiasi ibu, imanmu, perjuanganmu, itulah yang menjadikan cita-citamu, permohonanmu, perjuanganmu menjadi kenyataan. Jadilah seperti yang kau harapkan. Saudara-saudara, boleh dianggap asing, boleh dianggap kecil, boleh dianggap bukan siapa-siapa. Tapi dengan landasan lambaran semangat berjuang yang gigih, pada akhirnya benar itulah yang dikatakan, jadilah seperti yang engkau perjuangkan, yang engkau kehendaki. Mungkin catatan kita yang terakhir, saudara. Barangkali kita merasa masih muda. Barangkali kita merasa, oh bangsa kita baru 75 tahun merdeka. Oh kita punya istilah Indonesia maju, tapi seperti apa persis maju? Mungkin lalu ada sebagian dari kawan yang memandang dengan agak kurang simpati. Indonesia. Tapi baiklah, saudara-saudara, orang-orang muda juga pada Agustus 1945 itu, ya merdeka hari ini, besok pagi. So, kita siapkan semua naskah yang penting untuk besok pagi. Bahwa inilah waktu yang dianugerahkan kepada kita, bangsa Indonesia, dengan perjuangan sekian waktu, marilah
Kita ambil kesempatan itu. Marilah berperan serta dalam Indonesia yang merdeka itu. Untuk anak perempuanku yang sedang sakit, untuk anak laki-lakiku yang sedang menjelang sekolah, untuk cucu laki-lakiku, cucu perempuanku, dan lain-lain. Saudara-saudara, kita sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan juga memiliki semangat serupa dengan itu. Kita tengoklah lagi nanti kisah tentang kakek moyang GKJW yang merayakan hari pembangunan gereja. Hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Juga Agustus. Juga 1945. Jadi kalau ada mungkin di antara kita yang masih kadang-kadang merasa, kita toh tidak. Sejak awal kita diberkati oleh Tuhan. Dianugerahi kemurahan oleh Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang dihayati sangat khas oleh Indonesia, yang memberi kemerdekaan kepada kita, menganugerahi kemerdekaan itu, memberkati semua perjuangan kita. Sebagaimana juga seorang ibu yang berjuang sebenarnya hanya untuk anak perempuannya, yang semula tidak dipedulikan, tapi jalan terus, maju terus. Apapun yang terjadi, kita toh dalam penghayatan ini anugerah Tuhan. Kita amini. Akhirnya saudara-saudara, dengan semangat permohonan yang tidak henti-hentinya, kita mohon perkenan Tuhan untuk memberkati kita, keluarga kita, keluarga besar Republik kita. Semogalah melalui Indonesia kita, sesuatu akan semakin diberkati oleh Tuhan bagi banyak orang yang lain juga. Selamat menjelang HUT kemerdekaan besok, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita mengamini pemberitaan firman Tuhan. Dengan bersama kita berdiri, kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita membawakan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur siapapun, betapapun, bagaimanapun kami masing-masing, dalam peran kami dan keberadaan kami bagaimanapun, sungguh kami bersyukur. Tuhan mengajari kepada kami bahwa siapapun pejuang kemerdekaan, siapapun pejuang kemanusiaan, didengar oleh Tuhan. Ampunilah bahwa sesekali semangat kami kendor. Ampunilah bahwa sesekali situasi di luaran mendorong kami untuk berputus asa. Tolonglah ya Tuhan, biarlah kiranya keberadaan apapun pada kami atau siapapun yang merindukan kuasa-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, kepedulian-Mu, akhirnya mewujud berupa mujizat. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk kebersamaan kami di keluarga. Mungkin keluarga kami masih saja ada cacat celah. Mungkin orang tua kami masih juga kami rasa ada ketidakidealan bagi kami. Mungkin anak-anak kami masih juga mengecewakan kami sebagai orang tua. Mungkin pergaulan kami, kebersamaan kami di masyarakat ada saja yang tidak cocok atau bahkan mungkin mencela kami. Ya Tuhan, ada banyak situasi khusus yang di luar kesanggupan kami. Tapi kami mohon kiranya Tuhan memberkahi kami. Berkahilah kami semangat yang membaca. Berkahilah kami daya juang yang terus maju, pantang mundur, apapun situasi kami. Tolonglah ya Tuhan, berkahilah kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar bangsa kami Indonesia. Bangsa religius, bangsa yang sangat menyadari sejak awal bahwa kami ada semata-mata karena karunia. Tolonglah kami, ajarlah kepada kami semua untuk berjuang gigih dan dengan tetap rendah hati, terutama pada situasi khusus ini ya Bapa. Kami rindu untuk mendapatkan mujizat dari Bapa. Kami sebagai warga bangsa dan kami sebagai bangsa manusia dimanapun yang sedang terlanda pandemi global. Ya Tuhan, tolonglah kami, topanglah pengharapan kami, kegigihan daya juang kami ya Bapa. Jangan biarkan kami berputus asa, berkepanjangan, melainkan tegakkanlah kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pejuang dengan berbagai bentuknya. Kiranya Tuhan sungguh memberkahi kami. Para pemimpin bangsa kami kiranya Tuhan berkahi. Dari yang di pusat pemerintahan sampai kami dimanapun berada,
dan juga sebagai rakyat dimanapun kami tinggal, bahkan di tempat yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Berkailah kami ya Tuhan dengan semangat kami telah dimerdekakan, dikaruniai kebebasan semata-mata oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, hiburlah kiranya kami, agar penghiburan dari Tuhan memungkinkan kami terus bersemangat berjuang, memohon kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar apalah kiranya doa kami yang kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami sebagaimana yang kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita pada Tuhan, persembahan yang sudah kita persiapkan dengan mengingat sabda firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29, demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari pujian KPJ nomor 173, Moro do aturno pisungsungmu. Moro do aturno pisungsungmu ing papan kang piniji, muga dadi keparenge Gusti minangka pangabektimu. Kalawan ati bunga manuwi ing papan kang piniji, muga dadi keparenge Gusti mundhut kambangi atimu.
singkirno wis semalangmu kinantiku meroning atimu rinanggoria kang warni-warni pinapus pita maganani ngaturno kelawan ikhlas ing ati ing papan kang piniji muga dadi renane Gusti nyampeni pangabektimu. Jemaat yang terkasih, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Suci, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh dapat beribadah, kami boleh dapat mendengarkan sabda firman Tuhan, bahkan Tuhan perkenankan kami untuk kami boleh mengumpulkan persembahan minggu kami di hari ini Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan kami, persembahan minggu, persembahan perpuluhan, persembahan kepedulian sosial, dan persembahan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan dan menerima persembahan kami, menguduskannya ya Tuhan, sehingga persembahan kami ini Tuhan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan ya Bapa untuk mengucap syukur dalam segala hal, memberi kehidupan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa salah kami ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, marilah kita berdiri. Teruslah dalam perjalanan ibadah keseharian kita, di keluarga kita, di tempat tugas kita masing-masing. Dan mari kita semua anggota keluarga undur dari ibadah khusus kita pada hari Minggu ini. Kita akan terus menjalani kehidupan kita dengan tenang, diam di rumah, menjaga kebersihan, kesehatan, dan baiklah kita terus bersyukur kepada Tuhan apapun yang dianugerahkan kepada kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap, Rajamu sendiri, jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang, maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara, teruslah dalam perjuangan bersama dengan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, bersyukur dalam anugerah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkahi, menuntun, menerangi saudara sekalian dalam perjalanan
bersama dengan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan salam patunggilan. Silahkan duduk.